kali ini kita akan menemukan konsep turunan. Silahkan dibuka dulu buku Anda, halaman 150 sampai 156. Konsepnya ada di situ. Di sana ada seorang pemain ski yang sedang meluncur kencang di permukaan es. Permukaan esnya itu bergelombang, seperti yang mungkin pernah Anda lihat di televisi. Kalau ini kemudian kita skate, permukaan esnya itu kita skate, ternyata sketsannya berupa kurva suatu fungsi. Kemudian kalau papan skinya kita skate, ternyata sebuah garis lurus. Termasuk pemain skinya kita skate, sebuah garis lurus juga, sehingga antara pemain ski dengan papan skinya dua garis yang tegak lurus. Pertanyaannya kemudian adalah, dapatkah Anda menunjukkan hubungan kedua garis tersebut? Untuk itu, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan Anda berdiskusi secara berkelompok. Gar, gimana ya caranya kalau kita itu mau gambarin seseorang yang main ski di bidang koordinat kayak gambar itu? Coba deh kamu lihat gambar ini. Kita misalkan deskripsi permasalahannya dalam bentuk seperti ini. Kita umpamakan posisi tegak pemain disebut sebagai garis normal. Dan papan ski yang menyinggung bukit es yang akan melayang ke udara disebut dengan garis singgung. Jadi, garis normal tegak lurus dengan garis singgung. Tujuan kita adalah menentukan persamaan garis singgungnya. Terus garis normal itu apa, Gar? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung di titik singgungnya. Pelan-pelan dong, Gar, jelasinnya. Oke, kita misalkan pemain mulai bergerak dari titik Q menuju titik P. Q X2 Y2 dan P X1 Y1. Garis yang menghubungkan kedua titik ini disebut dengan garis sekan. Dari pergerakan titik Q menuju titik P akan banyak garis sekan yang terbentuk. Sehingga kita dapat menggunakan gradien awal atau M sekan sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Terus Gar, gimana caranya kalau kita itu mau dapetin konsep turunan tapi kita tuh menggunakan konsep grafik suatu fungsi? Coba kamu amati proses matematis berikut. Misalnya X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y, sehingga jika ini delta X-nya, maka jika delta X makin kecil, otomatis Q akan mendekati P. Maka akan didapatkan sebuah persamaan M sekan atau MPQ sama dengan delta Y per delta X. Karena Y merupakan fungsi dari X, kita bisa ambil fungsi X2 dikurang fungsi X1 dibagi delta X. Dari proses matematis berikut kita bisa ambil fungsi X1 ditambah delta X dikurang fungsi X1 dibagi delta X. Terus Gar, gimana caranya kalau kita itu mau dapetin konsep turunan tapi kita tuh menggunakan konsep grafik suatu fungsi? Amati deh kembali grafiknya. Kalau misalnya X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y, maka delta X akan mendekati 0 jika Q mendekati P. Kita ambil fungsi X sama dengan fungsi X1 ditambah delta X dikurang fungsi X1 dibagi delta X. Oh, jadi kesimpulannya adalah turunan suatu fungsi F, jika F kontinu, maka nilai titik P akan berada di sepanjang kurva, sehingga turunan suatu fungsi pada setiap X dalam daerah asal yang ini, Gar. Iya. Wah, kalau kita belajar bersama, kita jadi lebih ngerti ya. Setelah menyaksikan video belajar bersama tadi, dapat disimpulkan bahwa
konsep turunan dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari dalam dunia nyata. Turunan fungsi f dapat didefinisikan sebagai jika f kontinu, maka pada titik P dapat berada di sepanjang kurva, sehingga turunan suatu fungsi pada setiap x dalam daerah asal adalah f aksen x sama dengan limit dari fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0 jika limitnya ada. Dengan memahami konsep turunan, kalian dapat memecahkan permasalahan sehari-hari dengan konsep turunan tersebut.